Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan di beberapa tahun yang lalu, di mana di sana terdapat seorang wanita yang berparas sangat cantik, dan dia adalah seorang pegawai bank yang berbasis usaha milik negara. Si wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas di dalam kamar miliknya. Dia mengalami luka sabetan yang cukup dalam sebanyak 25 kali. Hingga pada bagian dadanya juga banyak sekali yang berlubang karena luka tusukan tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si wanita tersebut ternyata dieksekusi oleh tetangga yang tinggal di belakang rumahnya. Dia baru berusia sekitar 14 tahun dan pernah melakukan beberapa aksi perampasan barang berharga milik orang lain. Dalam pengakuannya di hadapan petugas kepolisian, si bocah ingusan itu sudah mengamati rumah dari korbannya sekitar 2 minggu yang lalu. Dia kemudian masuk ke sana dengan cara membobol jendela kamar dan kemudian melakukan penyekapan di atas ranjang kasur. Akan tetapi karena si wanita melakukan perlawanan sebisa yang bisa dia lakukan, hingga pertempuran di antara keduanya tidak bisa terhindarkan, si pelaku kemudian mengaku terpaksa melakukan eksekusi pada tubuh korban sebanyak puluhan kali. Lalu bagaimana kronologis yang sebenarnya terjadi atas peristiwa tersebut? Dalam kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkannya secara terperinci. Semoga kisah ini menjadi perhatian dan pelajaran untuk kita semua agar senantiasa kejadian yang serupa tidak akan pernah terulang kembali di kehidupan kita maupun keluarga terdekat kita. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis dari kejadian tersebut, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan si korban dan si pelaku. Wanita muda dalam peristiwa ini bernama Niputu Widyastuti yang berusia sekitar 24 tahun dan bertempat tinggal di kawasan Jalan Kertanegara di Gang Widura di Provinsi Bali. Wanita tersebut ternyata bekerja di salah satu instansi perbankan di kota Denpasar. Dia sudah melakukan pekerjaan itu sekitar 3 tahun lamanya. Menurut keterangan yang saya dapatkan dari kerabat dekatnya, Niputu Widyastuti ternyata sudah tidak tinggal bersama dengan keluarganya. Dia memilih hidup mandiri di salah satu rumah milik dari kedua orang tuanya. Kehidupan yang dijalani oleh wanita yang berusia 24 tahun itu juga berjalan seperti gadis seusianya. Dia bahkan cenderung lebih berfokus untuk bekerja dan meniti karir sebagai wanita yang independen. Kisah percintaan dari Niputu Widyastuti juga tergolong sangat tertutup. Hal itu juga sejalan dengan pengakuan dari beberapa teman dekatnya. Mereka mengenal wanita asli keturunan dari Bali itu sangat pendiam jika berurusan dengan kehidupan pribadi. Sementara itu di sudut lain dari kawasan perumahan yang ditinggali oleh Niputu Widyastuti, di sana tinggal seorang bocah yang memiliki keterbatasan secara finansial. Dia tinggal bersama dengan kedua orang tuanya dengan keadaan rumah yang cukup sempit dan hanya berukuran sepertiga dari rumah yang ditempati oleh Niputu Widyastuti. Bocah yang bernama Aldi Putra Handika itu berusia sekitar 14 tahun. Dia diketahui tidak melanjutkan sekolah dan terhenti di pendidikan usia dini. Kehidupan yang dijalani oleh bocah ingusan itu terhitung sangat keras, lingkungan yang memaksanya untuk menjadi dewasa dengan usianya yang tergolong masih sangat muda. Dari sana Putra kemudian memilih untuk menjadi seorang kuli bangunan. Hal itu dikarenakan desakan dari kedua orang tuanya yang memang memiliki kesulitan ekonomi. Dari sana kehidupan yang keras itu membuat pergaulannya semakin tidak terkendali. Pertemanan dengan para tukang bangunan yang memiliki usia yang terpaut jauh memberikan dampak yang cukup negatif. Hingga satu peristiwa yang terjadi kepada bocah tersebut pernah diinisiasi oleh temannya, di mana dia melakukan perampasan barang berharga milik orang lain. Ketika itu usianya masih 12 tahun. Dan dengan kepolosan hingga hanya bermodal nekat, dia kemudian memberanikan diri untuk masuk ke salah satu rumah milik warga. Dia bersama dengan satu temannya mengambil barang elektronik yang berada di sana. Akan tetapi aksi itu ternyata ketahuan dan Putra Handika hanya tertangkap sendirian sementara temannya mampu untuk melarikan diri. Dari sana Putra kemudian menjalani serangkaian peradilan. Dia juga diamankan oleh aparatur desa dan petugas kepolisian. Namun karena alasan masih berusia di bawah umur, peristiwa tersebut kemudian hanya dijadikan pelajaran dan Putra Handika diputuskan untuk tidak ditahan.
Pihak kepolisian berkata bahwa mereka memberikan kesempatan pada bocah itu. Mereka kemudian berjanji kepada para warga untuk melakukan pembinaan atas tindakan yang sudah diperbuat olehnya. Dari kejadian itu ternyata Putra sama sekali tidak menyesalinya. Dia malah berkeinginan untuk melakukan aksi itu dengan perencanaan yang tersusun sistematis. Dan melakukan tindakannya tidak hanya dengan bermodal nekat, tapi ada persiapan secara matang. Hal itu ditunjukkan oleh Putra Handika sekitar beberapa bulan kemudian. Di sana dia mulai mengamati beberapa rumah yang berada tidak jauh dari tempat tinggalnya. Profesinya sebagai kuli bangunan juga memberikan dampak yang cukup besar. Keahliannya mulai terasa dan dia memiliki kemampuan untuk masuk ke rumah orang lain dengan cara mencongkelnya. Perilaku dari Putra Handika kemungkinan besar adalah hasil didikan dari kedua orang tuanya, meskipun tidak dipungkiri bahwa lingkungan juga berdampak besar atas apa yang berada di dalam pikirannya. Hingga akhirnya Putra kemudian memilih memfokuskan diri untuk melakukan pengintaian pada salah satu rumah. Di sana ternyata hanya terdapat satu orang wanita yang menempatinya dalam keadaan sendirian. Kebetulan rumah itu juga berada tepat di depan rumah kedua orang tuanya, dan dengan leluasa dia bisa mengamati serangkaian aktivitas dari pemiliknya. Putra kemudian mengatur siasat untuk memulai aksinya tersebut. Dia juga menyadari bahwa si wanita terkadang ditemani oleh pacarnya dan kedua orang tuanya yang sering menginap di sana. Selain melihat kondisi dan situasi dari rumah calon mangsanya itu, Putra juga menyadari bahwa si wanita tidak mungkin memberikan perlawanan ketika dia berhasil masuk ke rumahnya. Dari sana dia memiliki rencana yang lain bahwa tidak hanya akan melakukan pengambilan paksa barang berharga itu secara sembunyi, dia juga berpikiran akan menyekap si wanita dan melakukan serangkaian tindakan fisik. Putra kemudian menjelma sebagai pemangsa yang luar biasa hebat. Dia seolah sudah tidak berpikiran realistis untuk memperjuangkan hidupnya, melainkan dengan cara tersebut dia bisa memiliki banyak uang yang sangat berlimpah. Bocah yang berusia 14 tahun itu kemudian sudah membulatkan tekad. Pada hari Senin di tanggal 27 di bulan Desember di tahun 2021, Putra kemudian akan memulai aksinya dengan seorang diri. Saat itu dia sudah melakukan pengamatan sejak pagi hari dan dirinya mengetahui bahwa si wanita sedang berada sendirian di rumah yang berlantai 2 tersebut. Pada sekitar jam 8 malam Putra kemudian sudah berada tepat di belakang rumah korbannya. Dengan keahlian yang dimilikinya, dia kemudian berhasil membuka salah satu pintu di sana dalam waktu yang cukup singkat. Putra Handika kemudian mulai merangsek masuk dengan perlahan. Dia tidak membawa banyak peralatan dan hanya bermodal tubuhnya saja untuk menjadi tameng dalam melakukan aksinya. Hingga ketika sudah berada di dalam satu sudut di rumah itu, Putra kemudian ternyata secara tidak langsung melihat pemilik rumah yang memakai celana pendek dan sedang mengambil minum. Putra Handika secara naluri kemudian bersembunyi di balik pintu dapur. Dia mencoba untuk tidak kepergok dan memutar otak agar persembunyian itu berjalan sesuai rencana. Hingga ketika pemilik rumah yang bernama Niputu Widyastuti itu kemudian berjalan ke tangga yang menuju ke lantai 2, dari belakang dengan perlahan bocah ingusan itu mengikutinya sampai ke atas. Putra Handika juga membawa sebilah tajam yang diambilnya di dapur. Dia mempersiapkan segala konsekuensi yang akan terjadi dalam melakukan aksinya tersebut. Si bocah itu juga kemudian memutuskan untuk tidak hanya melakukan pengambilan paksa barang berharga di rumah ini, sebab karena posisinya sudah terdesak, dia kemudian akan melakukan penyekapan terhadap si wanita. Menurut pengakuan bocah ingusan itu di hadapan petugas kepolisian, ketika si wanita pemilik rumah itu sudah berada di dalam kamar, dia juga kemudian langsung masuk dan melakukan penyergapan kepadanya. Dengan tanpa memberikan kesempatan untuk melakukan perlawanan, Putra Handika kemudian langsung mendorongnya dan mengancamnya dengan sebilah tajam yang ada di tangan kanannya. Sontak hal itu membuat Niputu Widyastuti langsung panik. Dia tidak menyangka bahwa ada satu orang pria yang sudah berhasil masuk ke dalam rumahnya. Dengan seketika si wanita itu langsung berteriak dengan sangat keras. Dia seolah tidak takut meskipun ada sebilah tajam yang tepat diarahkan ke wajahnya oleh pelaku. Akan tetapi sayangnya gertakan dari Putra ternyata bukan sekedar main-main, dan satu serangan kemudian langsung dilancarkan olehnya hingga mengenai telapak tangan bagian kanan dari si wanita. Dalam keterangan lain di hadapan petugas kepolisian, Putra mengaku bahwa awalnya dia tidak ingin melukai bahkan menyakiti korbannya tersebut. Dia hanya bertindak mengancam agar si wanita terdiam dan membiarkan dirinya mengambil barang berharga di rumah itu.
Akan tetapi karena si wanita itu seolah tidak takut dengan serentetan ancaman yang dirinya berikan, Putra seketika juga merasa sangat panik karena teriakan korban semakin keras. Hingga pertempuran di antara mereka tidak bisa terhindarkan dan Putra melakukan serangan secara membabi buta dengan sebilah tajam yang dibawanya dari dapur. Hal yang dilakukan Niputu Widyastuti juga semakin menggila. Demi mempertahankan dirinya, dia melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga yang dimilikinya. Dari sana beberapa luka yang mengenai tubuhnya semakin banyak dan noda merah keluar dengan begitu sangat deras. Niputu Widyastuti bisa merasakan rasa sakit itu semakin menyakitkan. Dia tenggelam dalam nestapa karena ulah dari bocah ingusan tersebut. Sekurangnya ada sekitar 25 tebasan yang mengarah di hampir sekujur tubuhnya. Niputu Widyastuti bisa melihat jelas sang iblis yang berada di raut wajah si bocah 14 tahun tersebut. Hingga karena kemampuannya cukup terbatas, wanita itu kemudian sudah menyerah dengan setiap serangan yang dilancarkan kepadanya. Niputu Widyastuti kemudian membaringkan tubuhnya di atas ranjang kasur. Seketika itu pandangannya semakin kabur dan bayangan akan hidupnya berakhir kini berada di depan matanya. Beberapa detik kemudian Niputu Widyastuti sudah tidak bisa menahan segala rasa sakit itu lagi dan dia akhirnya harus menghembuskan napas terakhirnya dengan kondisi yang sangat memilukan. Sementara itu Putra yang menyadari bahwa korban sudah tidak lagi bernapas, dia kemudian membaringkan tubuhnya juga dan menyadari bahwa dia ternyata sudah memberhentikan hak hidup seorang manusia. Akan tetapi meskipun begitu Putra sama sekali tidak mengurungkan niatnya, dia tetap akan mengambil barang berharga milik korban dan seketika itu langsung menggeledah lemari yang ada di kamar tersebut. Dan setelah mengambil uang tunai senilai 200.000 beserta ponsel milik dari si wanita, Putra Handika kemudian bergegas cepat untuk melarikan diri dengan membawa sepeda motor yang terparkir di sana. Ketika itu Putra berencana akan pergi ke salah satu rumah temannya yang berada di luar kota, namun dia sempat pulang terlebih dahulu ke rumah dari orang tuanya. Singkat cerita, keesokan harinya seorang pria yang bernama Yogi kemudian datang ke rumah dari korban. Dia awalnya berniat untuk mengunjungi pacarnya itu sebab sama sekali tidak mendapat kabar sejak semalam. Sesampainya di rumah yang berlantai 2 tersebut, Yogi seketika merasakan firasat yang buruk akan kondisi dari Niputu Widyastuti. Terlebih ketika itu dia merasa bahwa rumah tersebut tidak berpenghuni dan saat dia mencoba untuk memanggil namanya namun sama sekali tidak mendapat jawaban dari dalam. Ketika itu Yogi kemudian memaksa untuk masuk. Dia selanjutnya mencari keberadaan dari pacarnya ke setiap sudut ruangan. Hingga setibanya dia di depan kamar di atas lantai 2, satu bercak merah ternyata mengalir dari lantai keramik dan kemudian sebuah penampakan yang memilukan terlihat di atas ranjang kasur. Niputu Widyastuti ternyata sedang terbaring di sana. Dia dalam keadaan terpejam dengan bercak merah yang hampir membasahi seluruh tubuhnya. Seketika itu Yogi langsung berteriak dengan sangat histeris. Dia sampai tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Setelah pria yang berusia 28 tahun itu menenangkan dirinya, Yogi kemudian langsung melaporkan atas kejadian itu ke pihak kepolisian setempat. Setengah jam berikutnya satuan petugas kepolisian kemudian datang. Mereka langsung mengamankan lokasi kejadian dan memeriksa beberapa bagian sudut di sana. Petugas kepolisian dibantu oleh tim medis juga langsung melakukan evakuasi terhadap tubuh Niputu Widyastuti. Mereka ingin melakukan pembedahan atas apa yang sebenarnya terjadi kepada korban. Hingga sekitar 1 hari berikutnya, pihak kepolisian kemudian berhasil mendapatkan satu orang terduga pelaku. Dia terpantau dalam kamera tersembunyi milik warga sedang membawa motor dari korban. Dan dari sana petugas kepolisian kemudian melakukan pencarian dan penangkapan hingga pada tanggal 21 Desember atau berjarak sekitar 3 harian, si pelaku itu akhirnya diringkus di tempat persembunyiannya. Pria yang sekaligus masih terhitung bocah tersebut sama sekali tidak melakukan perlawanan. Dia juga langsung mengakui perbuatannya setelah dilakukan serentetan interogasi oleh petugas kepolisian. Setelah menjalani serangkaian peradilan di pengadilan, Aldi Putra Handika akhirnya divonis bersalah dan akan menerima hukuman selama 14 tahun kurungan penjara sebab masih diberlakukan hukum sesuai hak pelindungan anak. Sebuah prolog dari kisah yang cukup memprihatinkan di mana Niputu Widyastuti sama sekali tidak menyangka bahwa akan menjadi korban dari bocah ingusan tersebut.
Terlebih si pelaku juga mengaku bahwa sudah mengamati dengan intens aktivitasnya sekitar 2 minggu yang lalu dan peran dari orang tua si bocah dalam peristiwa ini mesti dipertanyakan. Sebab bagaimanapun orang tua sangat berdampak besar bagi kesehatan mental dari anaknya dan tindakan dari mereka pasti didasari atas pola didikan serta kurangnya perhatian. Semoga kisah ini menjadi pelajaran yang sangat penting untuk kita semua dan kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan kepada admin dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.